warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Dina? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi di hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching terkait proses pembelajaran yang akan Ibu Dina lakukan ya. Uh, Baik Bu Dina, dan nanti akan melaksanakan pembelajaran itu kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Dina laksanakan? Di sini nantinya saya akan mengambil materi tentang kebinekaan, kemudian mengambil metode yaitu problem based learning, di mana menggunakan metode ini nanti anak bisa menyelesaikan masalah yang akan ditemukan dalam materi yang saya akan ajarkan nanti. Jadi metodenya yang digunakan tadi itu ya, Problem based learning. Kemudian kenapa Ibu memilih metode tersebut? Karena di sini saya ingin menggali anak untuk bisa berpikir lebih kritis, ya kan? Selama ini mungkin anak hanya pembelajaran itu berpusat kepada guru saja, tapi dengan metode ini saya ingin anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Bu Dina, metode ini sangat cocok ya untuk anak kelas Bu Dina ya. Baik Bu, jadi untuk supaya kegiatan pembelajaran itu lebih menarik, jadi alat dan bahan atau sumber belajar apa aja yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran? Di sini saya akan menggunakan medianya Infocus untuk menarik perhatian siswa. Kemudian di sini saya akan mengambil materi tentang keliling lingkaran. Saya akan menggunakan alat peraganya langsung, yaitu sebuah benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian anak nantinya juga akan menghitung sebelum mencari keliling lingkaran, anak akan menghitung V terlebih dahulu. Nanti anak akan menggunakan karton yang saya akan nantinya menyuruh anak untuk membuat lingkaran dari karton. Mereka nanti akan di sini menggunakan metode diskusi ya juga. Berarti objeknya secara langsung ya Bu ya. Ibu sudah menyediakan objeknya secara langsung sehingga anak bisa langsung bekerja dengan maksimal setelah penjelasan yang Ibu lakukan melalui fokus Ibu ya. Baik Ibu, jadi tahapan-tahapan pembelajaran itu seperti apa aja yang akan Ibu persiapkan? Tahapan yang pertama, pada awal pembelajaran nanti saya akan menggali dulu, bertanya jawab kepada siswa tentang lingkaran. Kemudian setelah saya memberi penjelasan sedikit tentang materi lingkaran ini, saya akan membentuk kelompok, ya kan, membentuk kelompok. Kemudian saya akan memberi LKS Bu kepada anak. Untuk dari dalam LKS itu akan ada beberapa permasalahan. Kemudian saya akan menyuruh anak untuk bekerja bersama-sama. Setelah itu saya akan menyuruh anak ke depan setiap perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah disampaikan. Setelah itu saya bersama siswa nanti akan menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Dan terakhir saya akan memberi evaluasi kepada anak pribadi ya Bu ya, untuk melihat sejauh mana anak bisa telah memahami materi yang telah saya ajarkan. Jadi tahapan persiapannya sudah cukup matang ya Bu ya, dari awal persiapan sampai pada refleksi yang akan Ibu laksanakan. Baik Ibu, kemudian persiapan tertulis seperti apa aja yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Kalau tertulis itu RPT ya, kemudian rubrik penilaian yang saya sediakan Bu untuk menilai nanti di sini. Kan mereka bekerja kelompok tuh Bu, nanti di situ saya akan melihat kriteria apa saja yang saya nilai dari kelompok mereka Bu. Oh iya Bu, jadi Bu dari materi yang akan Ibu sampaikan ini kira-kira kan Ibu kenali dengan murid Ibu, jadi kira-kira materi apa tuh Bu yang agak sedikit sulit untuk Ibu sampaikan? Menurut perkiraan Ibu lah, materi apa yang agak begitu susah lah yang akan Ibu sampaikan kira-kira? Kalau di sini kira-kira untuk mereka mencari V itu Bu. Mencari V itu kan, V itu kan memang
dia kan nilainya tuh kan 22/7, tapi anak harus tahu dulu dari mana dapat 22/7 itu. Jadi Saya agak harus sedikit sulit ya Bu, untuk menjelaskan 22/7 itu. Karena kalau untuk mendapatkan fee kita harus tahu rumusnya, harus tahu. rumus fee itu dari mana ya Bu ya. Karena kita kadang maklum kemampuan anak kita ya Bu ya. Oke Bu, jadi kompetensi apa yang dimiliki siswa Ibu kira-kira setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensi yang nantinya saya harapkan dari anak itu, yang pertama diharapkan anak bisa berpikir lebih kritis, kemudian anak bisa bekerja bersama-sama dalam kelompoknya, Kolaborasi lah yang dalam kelompok. iya, bisa bertanggung jawab dan diberi tugas oleh kelompoknya itu Bu. Kemudian di sini nanti ada beberapa soal. Kemudian saya mengharapkan nanti untuk bisa setiap kelompok itu, semua kelompok itu bisa maju ke depan. Jadi untuk meningkatkan rasa kepercayaan peserta didik itu Bu. Memang saya agak memang salut dengan persiapan yang Ibu buat. Kira-kira di dalam pelaksanaan itu nanti apakah ada perhatian khusus yang Ibu berikan kepada siswa dalam pembelajaran Ibu? Perhatian khusus untuk semua siswa atau pribadi siswa itu sendiri? Gini Bu, nanti Ibu tuh apa perlu mendapat perhatian khusus dari Ibu terhadap siswa dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Apakah mungkin ada beberapa orang siswa ataupun sama keseluruhan siswa Ibu perhatikan? Ya, di sini saya akan memperhatikan seluruhnya, tidak ada perbedaan di antara siswa yang ada. Baik Ibu, mudah-mudahan akan tercapai apa yang Ibu rancang dengan baik, menciptakan siswa yang berpikir kritis dan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran yang Ibu berikan. Kita akan tunggu nanti hasilnya bersama ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kerjasama, kita bisa saling berbagi, berkolaborasi untuk meningkatkan peserta didik yang seperti yang kita harapkan. Terima kasih Bu Dina.